Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin saya berbicara tentang bagaimana menghadapi para suami yang tidak bertanggung jawab. Dan kemudian ada yang protes, bapak-bapak tentu. Romo harus buat juga dong untuk istri-istri yang tidak bertanggung jawab. Dan saya mengatakan sebetulnya itu hanya untuk bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab. Kalau bapak-bapak bertanggung jawab, tidak usah tersinggung, tidak usah baper. Tapi yang namanya Romo, umatnya ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, jadi harus adil. Maka sekarang saya coba membuat renungan tentang istri-istri yang tidak bertanggung jawab, bagaimana menghadapinya. Dan terus terang saya kesulitan. Apa sih ya yang dimaksud dengan istri-istri tidak bertanggung jawab? Karena sebetulnya tanggung jawab itu ada suami di dalam rumah itu. Kalau istri salah, tidak boleh disalahkan, tetapi suami harus membenarkan, meluruskan, dan mengajar supaya bisa benar. Karena yang bertanggung jawab tetap suami. Tapi kemudian saya melihat pengalaman-pengalaman ketika mendampingi pasangan-pasangan, ya suami istri yang bermasalah. Keluhan-keluhan yang saya terima tentang istri. Biasanya keluhan utama para istri itu cerewet. Aduh, istri saya itu cerewet sekali, Romo. Semua diomongin, semua diocehin. Bunyi terus, seperti radio rusak. Bunyi terus. Dan saya merasa bahwa memang di dalam kitab suci juga ada. Istri yang cerewet itu seperti atap yang bocor. Itu menurut Mazmur, menurut Amsal. Dan memang berarti itu membuat suami tidak betah di rumah. Kalau rumah itu bocor, ya yang di rumah siapa saja tidak betah. Maka ingin keluar, tidak nyaman. Dan tentu itu susah bagi seorang suami. Karena sesudah kerja keras panjang hari, pulang ingin disambut, ingin merasa nyaman, dirindukan, tapi malah dicereweti. Aduh, ya saya bisa mengerti. Kemudian keluhan yang kedua, biasanya para istri itu dikeluhkan jutek dan sulit dimengerti. Kadang-kadang suasana hatinya itu tidak bisa ditebak. Tanpa sebab apa-apa tiba-tiba wajahnya murung. Saya itu Romo, katanya salah seorang suami. Kalau pulang tuh inginnya istri itu menyambut dengan senyum, dengan sukacita. Intinya saya itu pulang dirindukan lah, diharapkan. Tapi pulang ya enggak disambut. Kalau menyambut tapi ekspresi wajahnya, body language-nya itu enggak nyaman sama sekali. Nah, saya sudah enggak merasa nyaman di rumah. Mau nonton TV sebentar sudah bunyi lagi, macam-macam. Padahal di rumah saya juga sudah pusing, tapi di rumah makin pusing lagi. Itu keluhan yang berikutnya. Keluhan yang berikut yang lain adalah anak-anak tidak diurus. Makanannya siap semua bibi yang nyiapkan. Dan juga rumah itu berantakan minta ampun, Romo. Waduh, bagaimana saya bisa merasa nyaman? Nah, itu rupanya itu yang dikeluhkan oleh para suami. Tentu tidak bisa menyalahkan istri 100%. Kita harus melihat apa sebabnya. Mungkin karena istri bekerja, membantu suami, sehingga ya tentu waktu tidak ada untuk masak, untuk bersih-bersih rumah. Itu berarti harus disiapkan seorang yang membantu dia untuk bersih-bersih rumah, untuk memasak juga. Nah, kalau sudah disiapkan teman untuk bersih rumah, juga untuk masak, tentu istri-istri ini harus juga tetap masih perhatian karena tanggung jawab untuk menyiapkan makanan dan membersihkan tetap istri, meskipun yang melaksanakan orang lain. Tentu dibutuhkan pengorbanan, bangun lebih pagi, setengah jam sebelumnya, minta tolong teman yang membantu di rumah untuk siapin makanan, untuk bersih-bersih dan ikut mengatur. Ada pengorbanan sedikit. Tetapi kalau bekerja juga tidak,
membantu mendapatkan rezeki bagi suami juga tidak, tetapi maunya jalan-jalan terus, belanja, main sama teman-temannya, hang out ke sana kemari, lalu anak-anak tidak ada yang mendampingi waktu belajar. Ya, itu memang tidak benar. Tetapi tetap suami yang bertanggung jawab harus memberitahu. Jangan dengan marah-marah. Mungkin bisa belajar dari kitab Nabi Hosea. Nabi Hosea itu diminta oleh Allah, Yahweh, menikah dengan seorang istri, seorang wanita yang egois, urusannya sendiri, pergi kemana-mana dan sebagainya. Dan Hosea diminta untuk tetap membawanya pulang, memandikannya, membersihkannya, menjadikannya dia cantik, dan sebagainya. Tetapi tetap saja istrinya itu senang-senang sendiri. Tidak ngurus anak-anak juga, tidak ngurus rumah juga. Dan Yahweh mengatakan kepada Hosea, istrimu itu dan kamu adalah lambang aku, Yahweh, dan bangsa Israel, kekasihku. Nah, mungkin bisa belajar dari Hosea untuk tetap sabar, untuk tetap membawa kepada kebaikan. Karena seorang suami juga berfungsi sebagai imam yang menguduskan, yang mengajar, dan juga yang memimpin kepada kebaikan. Tetap yang bertanggung jawab adalah suami. Harus pintar-pintar bagaimana caranya. Istri itu harus bisa dibujuk-bujuk, dirayu-rayu. Suami-suami itu harus pintar merayu dan yang dirayu adalah istrinya. Jangan merayu wanita lain. Istrinya yang dirayu, dibujuk supaya bersedia membersihkan rumah, mendampingi anak-anak mengajar anak-anak, mendampingi anak-anak belajar, menyiapkan makanan. Kalau memang dia sibuk bekerja, dibantuin gitu. Jadi suami-suami harus pintar ini bagaimana mengambil hati istrinya. Kalau hatinya sudah dapat, biasanya para istri itu semuanya diberikan untuk suaminya. Jadi harus pintar-pintar, masuk ke dalam hatinya, membujuknya seperti Hosea. Seperti Allah Yahweh membujuk kita melalui Roh Kudus supaya mengikuti kehendaknya, supaya membalas cinta Tuhan. Itu tanggung jawab suami juga. Tetapi kalau sudah dibujuk, sudah diberikan semuanya, dan tetap saja tidak ngurus rumah, tetap pergi main padahal tidak bekerja, bagaimana Romo? Memang itu sulit, tetapi tetap harus setia, karena perkawinan Katolik itu tak terceraikan. Mengapa? Karena suami milih sendiri, itu pilihan Anda sendiri, tidak ada yang paksa, dan berjanji untuk mencintai dalam untung dan malang. Nah, itu justru tugas suami, supaya bisa membujuk istri kembali, merasakan cinta suami. Harus mengenang suami-suami itu sangat mencintai istrinya pada waktu habis menikah. Nah, harus kembali ke situ. Karena biasanya suami-suami itu senang sekali sama istrinya. Tapi pada waktu baru menikah, sesudah lama menikah kadang-kadang tidak sesenang pada waktu habis menikah. Nah, harus kembali ke situ sehingga istri merasa menjadi seperti princess. Tetap dicintai, tetap dihormati, tetap diletakkan sebagai ratu di rumah yang cantik, yang menarik, yang selalu dirindukan. Hanya memang tidak gampang, karena sesudah lama menikah, biasanya istri-istri itu di mata suami tidak lagi seperti princess. Kadang-kadang seperti nenek lampir yang bunyi terus. Harus sabar, harus dikembalikan supaya menjadi princess. Siapa yang bertanggung jawab? Ya suami lagi. Jangan dimarahi, lemah lembut, harus sering dibujuk-bujuk. Tapi kalau semua sudah dilakukan dan tetap tidak bertanggung jawab, tidak ngurus anak, tidak ngurus rumah tangga, tidak masak, main terus sama temannya, gimana Romo? Tetap itu adalah tanggung jawab suami supaya dia kembali ke rumah. Tetap itu adalah pilihan Anda. Anggap saja Anda salah pilih gitu aja dan bertanggung jawab. Lalu tetap menguduskan istri, membimbing, mengajar,
supaya kembali menjadi istri, menjadi putri di rumah yang sungguh-sungguh mengurus rumah, nyaman, mendampingi anak-anak belajar, dan selalu merindukan suaminya dengan antusias. Sekali lagi memang relasi itu dari dua pihak, tetapi tetap yang bertanggung jawab adalah suami. Tidak gampang memang berumah tangga. Justru karena itu, supaya tidak salah pilih, kalau sudah terlanjur ya sudah, harus bertanggung jawab, harus membawa seluruh keluarga kepada Tuhan. Dan itu adalah tugas suami. Satu orang yang selamat, dia akan menyelamatkan seluruh rumah tangga. Kalau tidak juga lumayanlah, tetap ada istri di rumah, ada yang bisa menemani, dan dia tetap bersama Anda. Dan ingat, Anda berjanji pada waktu menikah untuk tetap mencintainya dalam untung dan malang, sehat maupun sakit. Urus rumah atau tidak urus rumah, nah itu tidak tertulis tapi tanpa syarat. Dan selamanya. Maka sebetulnya saudara-saudari yang terkasih, dalam relasi suami istri itu memang harus saling terbuka, mengarahkan kepada kebaikan semuanya. Dan masing-masing ada tanggung jawabnya. Dan memang para suami meskipun lelah tetap harus memperhatikan, harus mendengarkan istrinya. Meskipun bunyi itu bagus. Istri itu kalau masih bunyi seperti radio rusak itu masih bagus. Kalau sudah tidak bunyi, nah itu lebih susah. Lebih susah. Kita lebih mau buat apapun sudah tidak bisa. Maka jangan putus asa. Ingat juga sakramen. Itu penting. Sakramen itu berarti Allah bertindak. Allah ikut terlibat. Maka jangan lupa suami-suami itu berdoa. Imam, nah doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Menjadi lebih baik tentu. Dan tugas para suami adalah berdoa, memimpin dalam doa, mengarahkan seluruh anggota keluarga kepada Tuhan. Kalau istri-istri memang dianggap tidak bertanggung jawab seperti itu, doanya harus lebih banyak. Percayalah, yang bisa mengubah hati itu hanya Roh Kudus. Maka harus dimohon. Kalau istri-istri belum seperti yang diharapkan dan memang kenyataannya begitu, dalam pandangan mata memang tidak benar, itu adalah tanda bahwa suami harus lebih tekun berdoa supaya bisa menyelamatkan seluruh rumah tangga, istri dan anak-anak. Kalau berat dan susah, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepadaku, sabda Tuhan. Kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi tetap harus berdoa, mohon rahmat Tuhan. Tidak mudah, untung yang tidak punya istri. Itu saya, bukan begitu maksudnya. Berusaha saja supaya bisa saling mengasihi. Karena menikah sebetulnya pada waktu itu bukan karena Anda tidak bisa hidup tanpa dia, tetapi sebetulnya menikah itu saya bisa hidup sendiri, saya bahagia sendiri, tetapi saya ingin berbagi kebahagiaan saya, berbagi hidup saya dengan pasangan saya. Jadi kalau mendapatkan istri yang kemudian salah pilih, menurut Anda, tetap itu berarti Anda dipilih oleh Tuhan supaya bisa membagikan kebahagiaan bagi istri juga. Karena sebetulnya pada waktu menikah Anda sendiri pun bisa, hanya ingin berbagi kebahagiaan, berbagi hidup dengan pasangan. Menikah bukan karena tidak bisa hidup tanpa dia. Nah, itu namanya egois nanti. Berarti mengharapkan sesuatu yang Anda tidak punya supaya dipenuhi. Dan itu tidak benar. Menikah itu sebetulnya Anda bisa sendiri, tidak masalah, tetapi ingin berbagi hidup. Dan ini kesempatan. Bukan karena Anda kurang, tetapi Anda berlebih. Dan karena itu berbagi. Nah, kalau istri kurang, kesempatan untuk berbagi dan mengajaknya kembali supaya memperoleh kebahagiaan bersama dalam kepenuhannya. Tidak mudah, tapi itulah yang menyucikan Anda. Dan percayalah, Tuhan menyertai Anda dalam rumah tangga Anda, karena perkawinan adalah sakramen, yaitu sarana bagi Tuhan untuk menguduskan Anda sebagai suami istri yang setia, mengasihi tanpa syarat sesuai janji sampai mati, pasti masuk surga. Terutama suami-suami yang bisa membawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan dalam doa dan kekudusan. Tuhan memberkati.